Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita membahas mengenai Sistem Informasi Manajemen, perkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Jetki, kedua ada Nurhayani, ketiga ada Karina Nur Rahmayanti, keempat ada Nikmah, dan kelima ada Pramita Indarani. Baiklah, demi mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Pertama ada sistem. Sistem merupakan kumpulan unsur atau kumpulan unsur-unsur aktivitas yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Terus kedua, itu adalah informasi yang merupakan sekumpulan data atau fakta yang terorganisir dan diolah melalui metode tertentu yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada si penerima. Terus ketiga ada manajemen. Dalam sistem manajemen ini menggunakan merupakan seni dalam pengertian suatu sistem yang digunakan untuk mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas atau kinerja dalam suatu organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada pendapat para ahli. Jadi, banyak banget para ahli yang sudah menjelaskan tentang SIM itu apa. Tapi yang kita masukkan itu ada 3 ahli, yaitu Gordon B. Davis, A.F. Stoner, dan Raymond Coleman. Nah, dari banyak pengertian SIM dari para ahli ini, bisa digabungkan dan disimpulkan kalau misalnya sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh organisasi yang para anggotanya itu mengumpulkan data dan fakta yang lalu diolah menjadi informasi yang diberikan kepada si penerima. Penerima di sini itu biasanya para manajer yang dimana mereka menggunakan informasi yang mereka terima untuk menjadi pedoman keputusan yang akan mereka ambil nantinya. Oke, baik. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Nah, di era pertama ini, dalam sejarah sistem informasi manajemen, itu terjadi sebelum tahun 1965. Saat itu telah ditemukan komputer, namun bentuknya yang sangat besar, dikenal dengan nama mainframe. Sedikit perusahaan yang telah mengimplementasikan komputer dalam sistemnya, karena biayanya itu terlalu besar. Sehingga sistem informasi manajemen berbasis komputer ini masih belum luas penggunaannya. Nah, selanjutnya di era kedua, tahun 1965 hingga 1980. Saat itu, komputer telah berkembang pesat dari sisi performanya. Hal juga terjangkau. Bahkan bukan hanya perusahaan yang memiliki komputer, orang pribadi pun sudah banyak yang memilikinya. Kemampuan komputer pun sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer, sehingga sistem informasi manajemen pun mulai banyak dilirik oleh perusahaan. Nah, di era ketiga, tahun 1980 hingga 1990. Pada era ketiga ini, komputer mulai banyak dipakai oleh perusahaan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Nah, pada era ini pula terciptanya teknologi yang menghubungkan dari satu komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah jaringan dalam perusahaan yang disebut dengan internet. Nah, aplikasi kemajuan mulai bermunculan seperti Excel, Multiplan Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di era keempat, yaitu tahun 1990 hingga 2000. Nah, di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen lainnya. Sehingga di era ini, beberapa departemen di perusahaan bisa dihubungkan dalam satu server dan bisa dengan mudah diakses oleh setiap departemen. Nah, selanjutnya di era kelima, yaitu tahun 2000 hingga sekarang. Dikatakan mengalami perkembangan yang super-duper cepat. Informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dengan
dengan kecepatan yang berkali-kali lipat dari era-era sebelumnya. Bahkan penggunaan bisa membaca informasi yang dihasilkan dengan genggaman tangannya. Nah, era ini disebut dengan era internet. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya. Ketika sistem informasi manajemen telah berjalan, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, maka membuat produktivitas kerja sumber daya manusia yang ada akan meningkat, maka membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia, akan berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Mereka harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu fungsinya untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Nah, yang keempat itu meningkatkan efisien serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Nah, sistem informasi manajemen akan memberikan data yang akurat yang dibutuhkan perusahaan. Lalu data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Kita juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Next. Nah, masuk ke manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama itu semakin meningkatkan suatu produktivitas. Nah, yang kedua itu terjaminnya kualitas sistem informasi. Nah, yang ketiga itu mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nah, yang keempat itu dapat menghasilkan suatu sistem yang berguna bagi pihak organisasi. Next. 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 Itu Karin kan yang ngomong. Rin. Ini manfaat. Nah, ini baru gua. Oh. Oke. Delay kali masuk ke PPT-nya. Contoh sistem informasi manajemen. Contoh sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi 12. Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Yang kedua yaitu Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk pengambilan keputusan bagi managerial and user. Yang ketiga, Informatic Management System atau IMS berfungsi untuk membantu spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Yang keempat, yaitu adalah Executive Information System atau disingkat EIS, ada tipe SIM yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Yang kelima yaitu adalah Transaction Process
TPS merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Yang keenam ada Information Reporting System atau IRS. Ini tuh sistem menyediakan informasi produk untuk managerial end user untuk mendukung mereka dalam menentukan keputusan setiap harinya. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System atau TPS. Yang ketujuh ada Supply Chain Management atau SCM. Nah, SCM ini sangat berguna untuk pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen supply, bahan baku, mulai dari produsen, pemasok, pengecer, sampai ke konsumen akhir. Yang kedelapan yaitu Knowledge Work System. Ini mengintegrasikan sebuah pengetahuan baru ke dalam organisasi. Knowledge Work System ini mendukung para profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi. Yang 9 yaitu Office Automation System. Ini nih sistem aplikasi ini sangat berguna dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Misalnya untuk komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah word processing dan electronic message. Yang ke-10 ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, sistem ini nih pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai pengetahuan dari pakar atau tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Yang ke-11 ada Computer Supported Collaborative Work atau CSCW, adalah istilah yang lebih umum dari GDSS yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut groupware. Nah, untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan atau CSCW dapat diartikan sebagai penggunaan komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain pada grup. Yang terakhir adalah Group Decision Support System atau GDSS. GDSS ini sebuah sistem aplikasi komputer yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Next. Ya, selanjutnya kita masuk kepada 4 hal implementasi nyata dalam bisnis. Pertama adalah meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan real time dalam bisnis. Nah, dengan kita menggunakan sistem informasi manajemen, kita dapat meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan juga pemberian real time data dalam bisnis. Terus yang kedua adalah memudahkan bisnis untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian kepada semua divisi dalam bisnis. Dengan kita menggunakan sistem informasi manajemen, kita dapat lebih mudah dalam perencanaannya, pengarahannya, itu untuk mengarah kepada semua divisi yang ada dalam bisnis kita. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan dinamis. Dengan kita menggunakan sistem informasi manajemen, kita juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih teratur, dinamis di dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah penghematan pengeluaran dalam bisnis. Ya, baiklah teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.